Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan surah Maryam, masuk pada ayat yang ke-64 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik. Wa ma kana rabbuka nasiyya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan kami tidaklah turun kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknya lah apa yang ada di hadapan kita dan apa yang ada di belakang kita dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabbmu itu tidak akan pernah lupa. Pada ayat yang ke-64 ini disebutkan sababun nuzulnya, sebab diturunkannya ayat ini. Itu disebabkan karena pernah malaikat Jibril lama tidak turun menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat mengharapkan kedatangan malaikat Jibril, sangat merindukan kedatangannya, dan khawatir dari ucapan-ucapan orang-orang kufar dan orang-orang munafikin. Jika malaikat Jibril itu lama tidak turun, mereka akan menuduh bahwa telah terputus wahyu kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di dalam beberapa riwayat di antaranya apa yang datang di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jibril ketika Jibril lama tidak datang, baru kemudian dia datang. Nabi bersabda kepada Jibril, ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazurana. Apa yang menghalangi wahai Jibril untuk menziarahi kami lebih banyak dari waktu-waktu engkau menziarahi kami selama ini? Iya.
Ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa Jibril itu lama tidak datang sekitar 12 malam. Nah, sekitar 12 malam. Ada juga riwayat yang lain yang menerangkan bahwa Jibril tidak datang itu sekitar 40 hari lamanya. Dan ada riwayat yang lain, wallahu a'lam. Kita tidak tahu secara pasti berapa lama Jibril tidak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Jibril datang, disitulah Nabi menyampaikan kepada Jibril, apa yang menghalangi wahai Jibril untuk mendatangi kami lebih banyak ya dari engkau mendatangi kami selama ini? Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Jibril, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Dan kami tidaklah turun kecuali atas perintah Rabbmu wahai Muhammad. Maksudnya jamaah sekalian, bahwasanya kami ini turun membawa wahyu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan, maka kami tidak akan turun. Seolah-olah malaikat Jibril mengatakan, ini bukan urusan kami. Berkaitan dengan berapa lama kami turun itu, karena semuanya itu atas pengaturan Allah. Dan demikianlah malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menjalankan tugas sesuai dengan perintah Allah, tidak melebihkan dan tidak mengurangi. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pasti mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, jadi tidak pernah mereka itu para malaikat berbuat sesuai dengan kehendak atau hawa nafsu mereka masing-masing, karena mereka tidak diberi hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bertindak, berbuat semuanya atas perintah Allah Azza wa Jal. Atas perintah Allah. Tidak melebihkan, tidak mengurangi. Beda dengan manusia. Ketika mereka diperintah, terkadang ya, dikurangi, dikortin sebagian. Ada lagi yang lain justru berlebihan, lewat batas. Makanya kita manusia diperintah oleh Allah untuk pertengahan, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu yang kita jalankan. Sehingga di dalam perkara perintah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatilka hududullahi fala ta'taduha." Itulah perintah Allah, itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian lewati. Karena manusia ketika diperintah, banyak di antara mereka yang lewat batas. Berkaitan dengan larangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka hududullahi fala taqrabuha." Itulah batasan-batasan Allah, yakni larangan-larangan Allah, maka jangan kalian dekati. Coba lihat di sini. Kalau berkaitan dengan larangan, apa
perintah Allah, jangan kalian dekati. Kalau berkaitan dengan perintah, apa perintahnya? Jangan lewati. Paham ya? Jadi berada di pertengahan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Adapun malaikat, mereka tidak seperti itu jamaah sekalian. Apa yang diperintahkan mereka kerjakan sesuai dengan perintah Allah. Makanya disebutkan dalam suatu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada di antara malaikat itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka, diberi tugas khusus hanya untuk bersujud kepada Allah, bertasbih, bertakbir, bertahmid, berzikir kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperintah untuk itu dan mereka kerjakan sesuai dengan perintah. Tidak ada yang mengeluh, bosan kita ini sujud terus, zikir terus, tidak. Ketika mereka diperintah seperti itu yang dikerjakan oleh para malaikat. Naam. Maka dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'it ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa fiha malakun sajid." Malaikat itu mengeluarkan suara, langit itu mengeluarkan suara keras atau berteriak, dan sudah pantas kalau langit itu berteriak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak satu tempat pun di langit yang jaraknya 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Malaikat Jibril ketika Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, maka Jibril mengerjakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperintah, Jibril turun. Kalau tidak diperintah, Jibril tidak turun. Makanya ketika Nabi protes, "Kenapa kamu tidak sering-sering turun wahai Jibril?" Apa kata Jibril? Jibril langsung menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Dan kami tidaklah turun kecuali atas perintah Rabbmu wahai Muhammad. Iya. Bukan sesuai keinginan kami. Mau turun langsung turun saja seenaknya. Ya, tidak turun seenaknya, bukan. Semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik." Hanya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di hadapan kita dan apa yang ada di belakang kita. Hanya milik Allah apa yang ada di depan kita dan apa yang ada di belakang kita. Apa maksudnya ini, depan kita dan di belakang kita? Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Kata beliau, "Ma baina aidina," yang dimaksud hanya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di hadapan kita. Qila, sebagian ulama berpendapat yang diinginkan dengan yang berada di hadapan kita itu adalah perkara dunia, dan apa yang ada di belakang kita itu adalah urusan akhirat. Berarti lahu ma baina aidina, hanya milik Allah seluruh urusan-urusan keduniaan kita yang di hadapan kita, dan hanya milik Allah seluruh urusan akhirat. Ya. Wa ma baina dzalik, dan hanya milik Allah apa yang ada di antara keduanya. Antara apa? Urusan dunia dengan urusan akhirat. Apa maksudnya? Ma bainan nafkhatain,
apa yang ada di antara dua tiupan sangkakala. Ya, sangkakala kan nanti akan ditiup berapa kali? 2 kali ya. Jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan yang kedua, itulah katanya yang dimaksud apa yang ada di antara keduanya. Ya. Nah, itu satu pendapat. Kemudian kata beliau waqila, dan ada juga sebahagian ahli tafsir berpendapat ma baina aidina, yang dimaksud hanya milik Allah apa yang ada di hadapan kita, ma nastaqbalu min amril akhirah, apa yang akan kita hadapi dari urusan akhirat, wa ma khalfana, dan apa yang ada di belakang kita, ai ma madha minad dunya, maksudnya adalah apa yang telah berlalu dari urusan dunia. Jadi terbalik ya, ini kebalikan dari pendapat yang pertama tadi. Naam. Wa ma baina dzalik, dan apa yang ada di antara hal tersebut, maksudnya adalah ma bainad dunya wal akhirah. Nah, apa yang ada di antara dunia dan akhirat. Ini sebahagian pendapat juga. Wallahu a'lam. Kalau As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, ya, beliau menyebutkan ada pendapat yang lain. Ya, kata beliau, lahu ma baina aidina, hanya milik Allah apa yang ada di hadapan kita. Naam, maksudnya adalah apa yang akan kita hadapi, sementara yang di belakang kita apa yang sudah terjadi. Wa ma baina dzalik, dan apa yang ada di antara hal tersebut, maksudnya apa yang sedang terjadi sekarang. Paham maksudnya? Ya. Itu yang disebutkan oleh Sa'di di dalam tafsir beliau. Wallahu a'lam. Yang jelas itu adalah pendapat-pendapat para ulama ahli tafsir berkaitan dengan ayat ini. Ala kulli hal ikhwani fillah, na'am, segala sesuatu ayat ini tentunya menerangkan kepada kita bahwa semua urusan manusia, semua urusan makhluk itu semuanya milik Allah, berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah urusan dunia atau urusan akhirat, apakah dia sesuatu yang akan terjadi atau yang telah terjadi atau yang sementara terjadi, semua berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu itu tidaklah lupa. Nah, dan Tuhanmu itu tidaklah lupa. Ditafsirkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, kata beliau, makna daripada wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu itu tidak akan pernah lupa, maksudnya ma nasiyaka rabbuk, Rabbmu itu tidak akan pernah melupakanmu wahai Muhammad. Jadi walaupun lama tidak turun apa? Lama tidak turun wahyu, lama tidak turun Jibril menyampaikan wahyu, Allah tidak akan melupakanmu. Itu maksudnya ya. Ini sama dengan firman Allah dalam surah Ad-Duha ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu itu tidak akan melupakanmu, dan Tuhanmu itu tidak akan pernah lalai, ya, tidur daripada urusanmu wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikanmu, ya, sehingga jangan salah tanggapan, jangan salah sangka. Ketika lama tidak turun wahyu,
Kamu kira Allah sudah melupakanmu? Allah sudah menyia-nyiakanmu? Allah tidak memperhatikanmu lagi? Tidak. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu itu tidak akan pernah lupa. Paham ya maksudnya? Iya. Kemudian kita berpindah pada ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka sembahlah dia, wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada yang engkau ketahui semisal dengannya? Maka pada ayat ini ada penetapan ya, penetapan dengan tegas bahwa Allah itu adalah Rabb langit dan bumi. Dan ini tentunya adalah penetapan yang sudah sering Allah sebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Bahkan pada surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tegaskan ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Afif, jangan ribut, duduk baik. Ayo semuanya duduk baik, jangan ribut. Afif. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan di sini bahwa Allah adalah Rabb. Apa artinya Rabb? Ya. Ar-Rabb dari Ar-Rububiyah. Dan Ar-Rububiyah itu jamaah sekalian, Ar-Rububiyah itu adalah segala perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan Allah. Jadi ketika kita menetapkan Allah sebagai Rabb, berarti kita yakin dan percaya bahwa Allah yang berbuat segala-galanya ini. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak ya. Ya, kita tetapkan Allah sebagai Rabb, berarti kita tetapkan bahwasanya Allah itu pencipta, pengatur, penguasa, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ya, memberikan kesehatan, mendatangkan penyakit, menetapkan jodoh manusia, ya, menetapkan kaya ataupun miskinnya, dan seterusnya. Dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata para ulama kita, Ar-Rabbu atau Ar-Rububiyah itu yang merupakan perbuatan Allah itu diwakili dengan 3 sifat. Jadi cukup disebutkan tiga perbuatan Allah ini sudah mewakili semua perbuatan Allah yang lain. Apa itu? Yang pertama Al-Khaliq, Allah itu pencipta. Ya. Yang kedua Al-Malik, penguasa. Yang ketiga Al-Mudabbir, pengatur. 3 perbuatan Allah ini sudah mewakili semua perbuatan Allah yang lain. Ya. Contohnya misalnya pemberi rezeki. Allah Maha memberi rezeki. Memberi rezeki ini masuk di mana? Al-Mudabbir, pengatur, iya kan? Allah mengatur rezeki manusia semuanya. Jadi diwakili oleh 3 ini. Maka ketika disebutkan Rabbus samawati wal ard, Allah itu adalah Rabb langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Artinya apa? Allah itu pencipta, penguasa, pengatur langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di antara keduanya.
Dan inilah hakikatnya jamaah sekalian. Ketika kita menetapkan Allah sebagai Rabb kita, berarti kita yakin Allah yang menciptakan kita, mengatur kita, dan menguasai kita. Tidak ada yang bisa lepas dari pengaturan Allah, penciptaan Allah, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi benar-benar jamaah sekalian, ketika kita membaca ayat yang seperti ini, Rabbus samawati wal ard, atau tadi dalam surah Al-Fatihah ya, Alhamdulillahi Rabbil alamin, Allah Rabb alam semesta, maka harus kita sadari, kita fahami betul bahwa ya, semua yang ada di jagat raya ini itu adalah ciptaan Allah, berada di bawah pengaturan Allah, na'am, dan berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa lepas dari hal tersebut. Kemudian kata Allah selanjutnya, fa'budhu, kalau demikian sembahlah Allah. Di sini ada penetapan tauhid rububiyah, mengharuskan tauhid apa? Al-uluhiyah. Ya. Ketika kita sudah menetapkan tauhid rububiyah, yaitu kita tetapkan Allah sebagai Rabb, maka keharusannya adalah kita harus menetapkan tauhid uluhiyah, yang artinya apa? Hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Coba perhatikan dalam ayat ini jamaah sekalian, isyarat yang sangat kuat terhadap kaidah ini. Nah, Allah sebutkan dulu, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb. Penetapan rububiyah ya. Allah adalah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Setelah itu apa? Fa'buduhu, maka sembahlah dia. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau kalian yakin Allah adalah Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, konsekuensinya adalah kalian menyembah hanya kepada Allah. Kalian menyerahkan ibadah kalian hanya kepada Allah sendirinya, tidak kepada selainnya. Bisa dipahami? Nah, ini yang tidak bisa difahami oleh orang-orang musyrikin dahulu. Tidak bisa difahami oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Mereka hanya meyakini ar-rububiyah saja. Yang mereka yakini Allah pencipta kita, pengatur kita, penguasa kita, hanya itu yang mereka yakini. Tapi tidak mampu masuk ke dalam apa? Al-uluhiyah. Tidak mampu menyendirikan Allah di dalam ibadahnya. Maka di sini isyarat yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya siapa yang meyakini Allah adalah Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, maka dia itu harus beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Jelas ya, khoya? Ya. Kemudian perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah memerintahkan kita beribadah hanya kepadanya, kata Allah, wastabir li'ibadati, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini isyarat yang menunjukkan bahwasanya beribadah kepada Allah itu butuh kesabaran di dalamnya. Terlalu banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak godaan yang harus kita lewati untuk konsisten di dalam ibadah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan jamaah sekalian. Demikian butuhnya kita bersabar dalam beribadah ini, sampai-sampai Allah tegaskan sini. Fa'budhu, sembahlah dia, wastabir li'ibadati, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Karena jemaah sekalian, siapa yang tidak mampu mewujudkan kesabaran dalam ibadahnya kepada Allah, maka pasti dia tidak akan mampu konsisten untuk beribadah hanya kepada Allah hingga akhir hayatnya. Nah, dan ini juga adalah isyarat yang sangat jelas, ya, bahwasanya bagi orang-orang yang beribadah itu sangat banyak tantangan yang harus dia lewati. Makanya Allah sudah wasiatkan bersabar. Sama dengan ayat yang kita sebutkan kemarin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk salat. Salah satu bentuk ibadah, ya, bahkan ibadah yang paling agung. Perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam memerintahkan mereka beribadah. Ibadah adalah tugas utama kita tercipta dalam kehidupan dunia ini. Tapi bersamaan dengan itu, tidak mudah di dalam mewujudkannya jamaah sekalian. Butuh proses, butuh kesungguhan, butuh ketabahan, butuh kesabaran, butuh perjuangan untuk bisa konsisten di atasnya. Bersabar dan terus bersabar menghadapi setiap godaan, halangan dan rintangan tersebut hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kemudian kata Allah, hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini adalah bentuk dalam bahasa Arab disebut apa? Istifham ingkari, pertanyaan pengingkaran. Maksudnya konteksnya pertanyaan, tapi yang diinginkan dengannya adalah penetapan. Hal ta'lamu lahu samia? Adakah yang kalian ketahui semisal dengan Allah? Ini adalah penetapan bahwa tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Sembahlah Allah sendirinya, karena tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Itu maksudnya, ya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal dengan Allah dalam zatnya. Tidak ada yang semisal dengan Allah pada nama-namanya. Tidak ada yang semisal dengan Allah pada sifat-sifatnya. Tidak ada yang semisal dengan Allah pada qadrat dan kekuasaannya. Tidak ada yang semisal dengan Allah dalam segala hal. Kalau kalian beribadah hanya kepada Allah, ya, kalian harus menetapkan ini. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, di sini ada penetapan, ya, akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya dan di dalam uluhiyahnya dan di dalam apa? Asma wa sifatnya, dalam nama dan sifat-sifat Allah. Karena tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Sekira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.